Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama ana Ruhianto, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Anto. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki inti pembelajaran kita, mari kita bahas dulu bahasa Indonesia. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Baik, alhamdulillah. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia, yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa daerah yang berbeda. Tentu tidaklah mudah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, sopan, dan baku. Ada 5 hal penting yang harus diperhatikan. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Terutama pada tahun 2018, bahasa daerah yang ada di Indonesia jumlahnya 652 bahasa. Yang keempat, banyak sekali penggunaan bahasa Indonesia yang salah, terutama dalam penggunaan ejaan. Jadi kalau dulu kita itu menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tapi untuk saat ini kita udah menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Jadi yang EYD-nya itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi sekarang sudah menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat menjadi PUEB. Oke. Coba mari kita lihat gambar di samping saya, Coba perhatikan, dari gambar tersebut ada kata yang dilingkari oleh garis putih, yaitu adalah kata-kata yang salah dalam penulisannya. Contohnya mengkhianatiku. Nah, mengkhianatiku itu seharusnya ditulisnya harus antara G dan H-nya itu harus ada K. Jadi dibacanya mengkhianatiku. Yang kedua, kata di sini. Nah, di sini itu jangan disatukan antara awalan di dan sininya itu jangan disatukan, tapi harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena kata di sini itu adalah kata petunjuk tempat. Jadi kalau kata petunjuk tempat itu harus dipisah. Yang ketiga, di jalan. Nah, di jalan juga sama, karena di jalan itu adalah kata petunjuk tempat, maka harus dipisah antara di dan jalannya itu harus dipisah, jangan disatukan. Yang keempat adalah kata introper. Introper ini adalah kata serapan, kata serapan dari bahasa asing yang menjadi pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Jadi kalau yang ditulis itu adalah intropernya ada huruf T-nya di ujungnya. Nah, itu adalah salah, penulisan yang salah. Yang benarnya adalah introper tanpa huruf T di ujungnya. Oke, baik. Langsung ke nomor 5. Bahasa Indonesia sangat penting dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa, untuk memupuk kecintaan terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Jadi tadi sekilas tentang bahasa Indonesia,
Sekarang kita memasuki inti pelajaran bahasa Indonesia hari ini, ya, yaitu kita akan membahas tentang literasi, ya. Coba ada yang tahu dari kalian apa sih literasi itu? Alhamdulillah, ya, baik, ya. Mari kita jelaskan. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Saya ulangi. Ya. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Ya, jadi itu adalah pengertian dari literasi. Oke. Dari pengertian itu ada juga tujuannya. Jadi tujuan literasi. Apa sih tujuan literasi itu? Ya. Oke. Tujuan literasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang kedua, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang terakhir, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Baik. Ya. Ada tujuan, ada juga manfaat, ya. Ada juga manfaat literasi. Apa sih manfaat literasi? Baik. Yang pertama, menambah pembendaharaan kata atau kosakata seseorang. Ya. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Ya. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang terakhir, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Nah, jadi itu adalah manfaat literasi. Ya. Selanjutnya, karena ini adalah pengantar, ya, pengantar pembelajaran bahasa Indonesia tentang literasi, ya, yang insya Allah literasi ini akan dibahas semakin mendalam, selama 4 pekan, ya, selama 4 pekan ke depan, ya. Jadi pelajaran ini akan dibahas selama 4 pekan. Ya, di bulan Agustus, ya, dalam bentuk kegiatan membaca, bacaan artikel dan menelaahnya sesuai dengan materi pembelajaran, ya, dengan tema mengenai masa darurat COVID-19, ya, atau COVID-19 atau COVID-19, ya. Baik, demikian pengantar atau pembahasan materi literasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan hubungi guru masing-masing atau guru bahasa Indonesia Ikhwan dan Akhwat, ya. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.